Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan mata kuliah bimbingan rohani pasien. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam bimbingan rohani pasien. Akan tetapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang berkah, barokah dan manfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alania al-Fatihah. Terima kasih. Kita mulai saja dengan membahas berbagai macam bimbingan rohani pasien. Kita mulai dengan pendahuluan. Pasien pada dasarnya mengalami kelemahan dalam dirinya, tidak hanya berkaitan dengan fisiknya saja, melainkan juga rohaniahnya, sehingga perlu bantuan guna mengembangkan kondisi rohani pasien. Siapakah yang memberikan bantuan tersebut? Yakni seorang pembimbing rohani. Nah, dalam pelaksanaan pembimbingan rohani tentu saja menggunakan berbagai macam pendekatan-pendekatan dengan landasan keagamaan, khususnya landasan keislaman, dengan menggunakan teknik-teknik yang memang disesuaikan dengan kondisi pasien dan juga mempertimbangkan lingkungannya, siapa saja lingkungannya, yaitu keluarga dan juga orang-orang yang berada di wilayah rumah sakit ataupun pusat layanan kesehatan. Nah, apa saja itu berbagai macam pembimbingan rohani pasien yang berlandaskan landasan keagamaan, khususnya agama Islam. Yang yaitu doa. Apa itu doa? Doa dapat diartikan sebagai suatu permohonan, permintaan, ataupun ucapan yang ditujukan kepada Allah sebagai bentuk kepasrahan manusia kepada Sang Pencipta. Itu merupakan definisi doa secara sederhana. Lalu, apakah doa menurut terminologi ataupun dari beberapa ahli di bidangnya? Kalau dalam pandangan Islam berarti seseorang yang memang terkait atau yang disebut dengan para ulama. Apa saja itu? Oke, kita akan membahas tentang doa menurut terminologi. Yang pertama dari siapa? Yaitu dari Quraisy Shihab. Quraisy Shihab mengungkapkan doa merupakan suatu bentuk permohonan hamba kepada Tuhannya untuk memperoleh anugerah atau suatu pertolongan. Yang selanjutnya siapa? Yaitu Abdul Hamid Mahmud mengungkapkan bahwa doa merupakan suatu bentuk pengaduan seorang hamba kepada Tuhannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan ataupun pertolongan Tuhannya. Yang selanjutnya dari siapa? Yaitu dari Imam At-Taibi. Doa serahan seorang kepada Allah. Nah, berarti dapat diungkapkan bahwa doa intinya adalah berbagai bentuk pengharapan. Bentuk pengharapan yang ditujukan kepada Sang Pencipta. Untuk apa? Karena kesadaran manusia bahwa manusia itu tidak serta-merta mempunyai kekuatan, akan tetapi
ada kekuatan lain di atas manusia sebagai fondasi manusia untuk apa? Untuk menggantungkan harapannya. Nah, harapan-harapan ini yang nantinya diungkapkan melalui doa ataupun permohonan kepada kuasa yang lebih tinggi dari manusia itu. Siapakah? Yaitu Tuhannya Allah. Nah, selanjutnya, apakah tujuan manusia itu berdoa pada Allah, khususnya si pasien? Yang pertama, mendapatkan bimbingan dari Allah. Bimbingan ini berupa hal-hal yang memang mampu dirasakan manusia melalui berbagai bentuk dari pengalaman ruhaniah. Nah, pengalaman ruhaniah ini berbagai macam ya. Setiap orang itu mempunyai pengalaman ruhaniah yang subjektif, tergantung seberapa besar keyakinan dan juga tingkat keimanan seseorang. Nah, jika memang dikaitkan dengan berdoa, maka berarti bimbingan ini terkait dengan seberapa besar seseorang meyakini akan doa yang dipanjatkan dan juga seberapa besar keyakinannya bahwa Allah mampu mengabulkan setiap doa yang diberikan. Nah, karena apa? Karena doa-doa yang dipanjatkan oleh seseorang pasti akan dikabulkan oleh Allah pada saat manusia itu siap untuk diamanahi dari setiap permintaan yang diinginkan. Nah, makanya jangan khawatir doa teman-teman, siapapun itu tidak dijabah oleh Allah. Suatu saat, pada saat yang tepat, pada saat manusia itu siap untuk mendapatkan amanah dari apa yang diminta, maka itu akan dikabulkan. Nah, yang kedua, mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah. Yang selanjutnya, ungkapan syukur pada Allah saat kita meminta dikabulkan, maka hendaknya selalu bersyukur apapun itu. Lihat bersyukur, kita sakit bersyukur, kita mendapatkan cobaan bersyukur, apalagi mendapat kenikmatan. Karena sakit, termasuk cobaan, apalagi musibah, semuanya itu untuk kebaikan diri manusia. Saat sakit berarti kita mampu mensyukuri sehat. Saat sehat kita mampu melihat sisi baik dari sakit. Saat kita mendapat cobaan berarti kita mampu mensyukuri saat kita mendapat kenikmatan. Saat nikmat maka kita mampu mengintrospeksi diri bahwa cobaan yang dahulu kita alami merupakan step awal untuk kita lebih siap menghadapi hidup. Nah, itu tujuan berdoa. Lanjut ya. Bagaimanakah etika seorang doa kepada Allah selain menghadap kiblat? Nah, berdoa apakah selalu menghadap kiblat? Hendaknya menghadap kiblat. Akan tetapi kalau memang kondisinya tidak mengharuskan menghadap kiblat, Allah sudah tahu bahwa Tuhan kita senantiasa bukan hanya berada di kiblat ataupun di lainnya, tapi Tuhan setiap manusia ada dalam hati manusia karena bentuk keimanan dan keyakinan manusia. Karena makanya Allah itu tidak beranak, tidak selalu esa, tidak bertempat, ya kan? Karena Allah ada di setiap hati manusia. Berupa apa? Keimanan, keyakinan, bentuk-bentuk dari penciptaannya semua ada karena besaran Allah itulah yang mampu dihayati oleh setiap manusia. Yang kedua, diawali dengan ta'awud tentu saja ya, kemudian basmalah dan juga jangan lupa bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah
Muhammad SAW. Yang ketiga, perbanyaklah istighfar. Karena apa? Karena dengan beristighfar kita mampu mengintrospeksi diri, menyadari berbagai kesalahan dalam diri kita. Kita meminta maaf. Nah, hal yang paling sulit itu bukan meminta maaf tapi memaafkan. Nah, kita alangkah baiknya meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum kita melakukan doa. Lalu lanjut, bersungguh-sungguh. Nah, mantap, dan berbaik sangka kepada Allah. Tujuan berbaik sangka apa? Untuk apa kita berbaik sangka? Kita yakin, kita memahami apa yang kita yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan doa kita, apa yang kita meminta bantuan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Itu berbaik sangka. Kemudian berpasrah dan tidak berputus asa, diucapkan dengan pelan, suara lembut dan penuh keyakinan. Itu adalah etika doa. Lanjut ya. Oke, setelah doa, macam bimbingan rohani yang kedua yaitu zikir. Nah, apa itu zikir? Zikir secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Yaitu al-zikru. Al-zikru berarti menyebut, mengingat, menjaga. Nah, jenis zikir yang diucapkan melalui lisan berupa ucapan seperti kita membaca hamdalah, takbir, dan macam-macam itu yang diucapkan secara lisan. Kemudian hati, tafakur, mengingat-ingat keagungan Allah untuk meningkatkan rasa keimanan ataupun keyakinan ataupun rasa syukur kita. Kemudian dengan perbuatan berarti selalu mengingat Allah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu merupakan jenis zikir. Lanjut. Apakah fungsi zikir? Fungsi zikir yang satu, mengurangi kegelisahan hati. Karena apa? Karena zikir salah satu terapi yang mampu mengobati rasa sakit rohaniah dalam diri manusia. Kemudian yang kedua, menenangkan. Yang ketiga, menghapus dosa. Merupakan fungsi zikir. Dilanjutkan perbedaan zikir dan doa. Nah, doa tujuannya untuk mendapatkan pertolongan maupun ridho. Kalau zikir tujuannya mengingat Allah. Yang selanjutnya, bacaan doa tergantung dari setiap individu. Berarti tujuan doa itu subjektif. Untuk apakah fungsinya? Untuk apa tujuan akhirnya? Nah, saat kita zikir hendaknya bentuknya yaitu berbagai hal yang mampu mengingatkan manusia kepada Allah. Apakah itu bentuk puji-pujian ataupun asma Allah. Nah, itu perbedaan doa dan juga zikir. Lanjut. Macam bimbingan rohani yang selanjutnya yaitu sholat dan juga puasa. Nah, sholat dan juga puasa silahkan teman-teman mencari tujuan, fungsi maupun definisi ataupun yang berkaitan dengan kedua macam bentuk tersebut yang berkaitan dengan kondisi psikologis manusia. Oke, saya lanjutkan ya. Teknik pendekatan kepada pasien. Apa saja tekniknya? Yaitu teknik pendekatan keluarga. Nah, seorang bimroh hendaknya bekerja sama dengan keluarga. Keluarga ini yang dibutuhkan yaitu apa? Yaitu afeksi, afek.
Nah, afeksi yang berkaitan dengan rasa simpati dan empati. Afeksi bukan berarti mengasihani pasien. Tolong diingat, bukan mengasihani. Kalau mengasihani berarti itu bukan bentuk pertolongan pada kondisi pasien, justru akan memperburuk si pasien. Karena apa? Seorang ataupun beberapa keluarga yang memang mengkasihani pasien tentu saja akan memberikan pelayanan yang ekstra tanpa mampu memberikan kepercayaan kepada diri pasien, sehingga si pasien justru akan merasakan tidak nyaman. Berbeda pemberian kepercayaan yang berkaitan dengan afek, simpati, dan empati. Berarti si keluarga memberikan dukungan moral ataupun bentuk rasa yang menjadikan si pasien mampu menjadi dirinya, mempercayai lingkungannya bahwa dia mampu mengungkapkan mengaktualisasikan diri seperti halnya saat dia sebelum sakit. Nah, itu berarti yang diberikan bukan bentuk kasihan, melainkan kepercayaan. Kepercayaan yang ada di dalamnya berkaitan dengan rasa simpati dan empati. Lanjut, teknik yang selanjutnya apa itu? Yaitu teknik kolaborasi dengan tenaga medis. Tentu saja, saat tenaga medis memberikan asupan nutrisi kepada si pasien berupa terapi farmako ataupun terapi obat, si bimbingan rohani memberikan asupan rohaniah kepada si pasien berkaitan dengan aspek-aspek yang memang penyejuk batiniah atau psikologisnya. Nah, itu kolaborasi. Berarti medis memberikan laporan tentang kondisi medisnya pada BIMROH, sehingga si BIMROH mampu menyesuaikan dengan bimbingan rohani ataupun teknik baik itu yang berkaitan dengan keluarga ataupun yang lainnya untuk si pasien, jadi menyesuaikan. Nah, kondisi ini berarti si medis dan juga BIMROH melakukan kerjasama untuk kepentingan kesembuhan si pasien. Bukan berarti si medis itu merasa terganggu dengan adanya BIMROH dan juga sebaliknya. Akan tetapi keduanya mempunyai tujuan sama, meskipun melalui cara yang berbeda. Saat medis melakukan dengan kesembuhan fisik dan BIMROH dengan melakukan kondisi kesehatan rohaniahnya, akan tetapi dengan satu tujuan, yaitu kesembuhan si pasien seutuhnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silahkan yang tadi ya, baik itu macam bimbingan rohani yang berkaitan dengan sholat dan juga puasa, silakan untuk mencarinya dan juga mempelajarinya sendiri. Nah, jika ada yang perlu didiskusikan atau ada yang dibahas lebih lanjut tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengalaman teman-teman mahasiswa terkait dengan topik ini, silakan kita bahas lebih lanjut dalam virtual class yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga membuka wawasan dan juga cakrawala kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan si pasien, kondisi pasien. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.